Halo, selamat malam teman-teman semua. Market seperti biasa ya. Setiap hari Senin dan Rabu kita ada Trimega Market Talk, di mana kita akan mereview market, bahas-bahas tentang market. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan. Tentunya kita akan bahas berita, bahas makro, bahas fundamental, bahas technical juga ya. Saham ini resistennya berapa kok, saham ini gimana pergerakannya ya, biasanya kan teman-teman pasti banyak pertanyaan soal itu ya. Kita akan coba jawab ya, kurang lebih 30-40 menit ke depan lah. Kalau ada teman-teman ada pertanyaan, ada mau naik saham apa nih yang asik, kayak nanti udah masuk semester 2 ini gimana, sebentar lagi kan juga ini kan udah masuk di kuartal ketiga juga. Laporan keuangan udah pada dirilis kuartal kedua itu gimana. And sebenarnya kalau ngomongin laporan keuangan ya, kita akan bahas sedikit teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin dari big caps ya, blue chips, laporan keuangan kita itu kan so-so aja, nggak terlalu bagus, jelek juga nggak juga ya teman-teman. Tapi memang ada normalisasi di laporan keuangan perbankan kalau kita lihat. Jadi kalau misalnya tahun lalu atau pada oke nih ya teman-teman, ini kan sebenarnya sekarang udah mulai kelihatan nggak begitu oke ya. Kalau kita lihat justru mungkin pas kuartal 1 kan pergerakan sahamnya juga pas Q1 itu lumayan, pas masuk Q2 itu kan udah mulai turun. Itu kan kelihatan di laporan keuangan bulanannya untuk perbankan teman-teman. Jadi adanya normalisasi dari earnings juga slowing down ya di kuartal kedua ini. Itu sebenarnya kalau untuk banking ini kan udah kelihatan dari laporan bulanannya. Makanya kayak BBRI ini laporan keuangannya kan kurang oke. Bank Mandiri yang dirilis hari ini laporan keuangannya juga kurang oke. BBNI itu masih belum, nanti di Agustus. Dari big banks atau perbankan besar itu yang paling lumayan, paling oke itu cuma BBCA. Selalu kita mention cuma BBCA teman-teman. Ya, jadi kalau kita lihat terus memang market dari perbankan ini kan udah mulai berfokus ke corporate loans ya, karena yaitu yang resikonya lebih kecil. Dan kalau kita lihat kayak BBRI itu kan ke hit karena dari sisi UMKM atau mikronya ya teman-teman. Dimana kalau ekonomi lagi slowing down, harga-harga barang naik, inflasi naik, yang pasti akan terkena dampak itu kan ya memang yang bisnis-bisnis kecil. Kalau bisnis gede kayak corporate itu kan jauh lebih kuat lah, jauh lebih kuat, lebih tahan banting kalau pas ekonominya melambat. Nah, selain perbankan, mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya, kalau nanti malam itu akan ada meeting The Fed, dimana kalau kita lihat bursanya Amerika Serikat ini semingguan lebih ya, itu kan udah mulai agak koreksi teman-teman. Jadi banyak yang nanya ke saya juga, ada beberapa kayak gimana ini nanti The Fed apakah akan nurunin suku bunga, nanti bla 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 bla, kok marketnya di Amerika Serikat malah koreksi. Jadi seperti ini teman-teman, seperti yang udah sering kita bahas mungkin di live juga yang lainnya bareng Hans atau bareng teman-teman research ya, dimana inflasinya Amerika Serikat ini melambat. Itu satu hal, itu positif ya, melambat sesuai dengan ekspektasi dari The Fed, karena semakin mendekati target mereka di 2%. Lalu dari data-data job market ini juga agak melambat teman-teman. Jadi ini bisa kita lihat kalau beritanya dari Amerika Serikat ini positif ya, memang kecuali laporan keuangan lah. Laporan keuangan dari sama seperti di kita, masuk kuartal kedua untuk big tech companies-nya di Amerika Serikat ini kan agak melambat. Balik lagi ke soal data ekonominya teman-teman di Amerika Serikat, inflasi ini udah slowing down, data-data job market ini juga udah agak cool down. Jadi market ini sudah mulai mempricinginkan bahwa The Fed ini akan menurunkan suku bunga, tapi enggak nanti malam. Jadi meeting The Fed itu kan ada nanti malam dan di bulan September. Market ini sudah mempricinginkan kemungkinan suku bunga The Fed ini turun ya di bulan September teman-teman. Sedangkan kalau untuk yang hari ini, nanti malam, itu belum ada perubahan. Ini saya mau kasih lihat ya. Ini adalah yield obligasi 10 tahunnya Amerika Serikat. Nih, lihat teman-teman, lihat. Pas awal tahun dia akan naik, peak-nya mentok di sini, tahun ini. Habis itu dia udah mulai turun teman-teman. Ya, dia ini kan udah ngebentuk lower high,
lower high, lower low, lower high. Ini kan juga terus lower low terus. Yieldnya turun. Tandanya apa? Yieldnya ini turun karena orang-orang pada mulai beli obligasi. Kenapa pada mulai beli obligasi? Karena marketnya atau para investor itu melihat suku bunga ini, oh ini kayaknya akan turun nih. Kalau suku bunga turun, obligasi yang mungkin keluaran atau terbitan-terbitan sebelumnya yang misalnya kuponnya nggak tahu ya, mungkin 4-5% kalau di Amerika Serikat, ya orang-orang akan beli itu karena mereka melihat untuk nyimpen di bank itu kan bunganya turun, ya udah gue beli obligasi. Ini juga kelihatan di, nah yang 2 tahun ini turunnya malah lebih dalam nih teman-teman. Ini yield obligasi 2 tahunnya Amerika Serikat. Nih, ini juga turun. Berarti market ini kan sudah mempricinginkan kemungkinan bahwa suku bunga The Fed ini akan turun. Ini kan turunnya malah dari 5, sekarang tinggal di 4,3 ya teman-teman. Nah, meeting The Fed nanti malam itu memang tidak ada perubahan suku bunga. Justru itu yang diharapkan oleh market. Kenapa? Karena kalau suku bunga turunnya ini terlalu cepat, itu kan akan menimbulkan kekhawatiran juga di market teman-teman ya. Ya, jadi ekspektasi nanti malam itu nggak ada perubahan suku bunga, tapi guidance-nya dari The Fed ini memberikan gambaran seperti apa nanti untuk bulan September, itu yang ditunggu oleh market. Nah, jadi itu kalau dari sisi ekonomi, teman-teman. Jadi kita bisa expect nanti malam kalau guidance-nya dari The Fed, Jerome Powell ngomongin sesuatu yang dovish, ya kayaknya mungkin suku bunga kita akan turun karena data-data ekonomi udah lebih cepat turunnya dibandingkan perkiraan, tapi data job market masih positif. Berarti kalau sampai terjadi perlambatan ekonomi tidak akan menyebabkan resesi yang hard landing, teman-teman. Untuk tahun ini ya, itu yang dinanti oleh market, itu bakal jadi sentimen yang positif. Tapi perlu diingat mungkin meskipun seperti itu, impact-nya mungkin nggak langsung 1-2 hari ya. Biasanya marketnya Amerika Serikat itu kan butuh 1-2 hari buat baru marketnya bereaksi. Nah, kalau untuk market kita sendiri dari banking ini kan laporan keuangannya kurang oke nih. Bank Mandiri ini juga kan koreksi ya teman-teman. BBRI kemarin-kemarin waktu laporan keuangannya rilis itu juga koreksi. Jadi memang kalau kita lihat dari perbankan besar yang paling menarik itu sebenarnya cuma BBCA teman-teman. Ya kalau kita ngomongin laporan keuangan, ini kan banyak yang dirilis juga ya. Hari ini laporan keuangan yang pada lumayan. Kalau teman-teman ada pertanyaan silakan ya, langsung ditulis saja. Laporan keuangan yang oke itu dari sektor ayam-ayaman teman-teman, sektor poultry. Itu Malindo laporan keuangannya oke. Dari Java ini juga mestinya oke. Paling oke Malindo ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat ayam-ayaman ini kan sebenarnya pergerakannya udah uptrend nih. Ya. Ya ini dia dekat-dekat EMA-nya mantul, terus ini koreksi dekat EMA-nya mantul. Kalau teman-teman yang sudah punya barang, better jaga trailing stop ya. Besok itu juga teman-teman lihat nih kalau dia masih bisa menguat ya jaga trailing stop. Jangan sampai karena yang kita khawatirkan ini kan bakalan sell on news. Jadi market ini sudah mulai expect laporan keuangannya ayam-ayaman ini oke, karena kelihatan dari kuartal satunya ini udah mulai meningkat ya dari laporan keuangannya. Malindo ini juga sama. Ini kan, nah ini malah naiknya juga jauh lebih kenceng teman-teman. Jadi justru teman-teman jangan lupa untuk jaga trailing stopnya. MDKA ini laporan keuangan juga sama, kita masih menunggu teman-teman. MDKA ini kalau dari sisi teknikal ini kan lumayan sebenarnya ya. Ini dia di daerah-daerah support mantul dan sekarang mulai bergerak muat nih. Dan dia akan mulai ngetes EMA-nya. Ini kan dia udah lumayan lama bergerak sideways di sini, ya. Ini masih menjadi area sideways-nya, tapi ini dia mulai bergerak menguat. Kalau ini masih nggak kuat untuk lanjut, ya kemungkinan masih akan sideways di sini. Itu untuk MDKA. Terus kalau bankan tadi udah kita bahas semua ya, Mandiri, BRI laporan keuangannya kurang oke, BBCA paling oke. Terus ada yang bahas soal rokok. Nah, jadi banyak yang nanya, rokok ini kan untuk ecerannya udah mulai dilarang nih, teman-teman. Terus gimana? Perlu kita ingat ya, sebenarnya kalau rokok itu yang paling ngefek itu adalah cukai.
Kalau eceran ini, karena eceran ini agak susah untuk mantaunya di lapangan, untuk di daerah-daerah, ya untuk biar ini jalan 100% itu agak susah. Lebih gampang kalau dari sisi cukai. Nah, cukai ini apakah akan berubah nanti? Ya berarti kan kita harus nunggu menteri yang baru, pemerintahan yang baru, kabinet yang baru, teman-teman. Kalau kita ngomongin soal cukai. Nah, jadi for now, kalau kita lihat dari laporan keuangan yang sekarang, HMSP dan gudang garam ini kan jelek, ya, dari volumenya jelek. Ya, jadi sentimennya yang mungkin akan bisa menjadi oke ya kalau nanti peraturan cukai berubah pada saat ada kabinet baru. Nah, for now, nggak menarik. Ini memang dia kan di daerah supportnya nih, ini berhasil mantul. Tapi menurut saya kalau rokok mending nanti aja. Gudang garam juga ini masih downtrend. For now belum ada harapan lah. Kita tunggu sampai nanti perubahan dari sisi cukai. Raja ini agak nyebelin ya teman-teman waktu itu. Ini kan sebenarnya area stop lossnya, terus kena stop loss dia mantul ya. Ini kalau bagi yang udah punya ini kan bergerak menguat ya. Ini bisa dijadiin stop lossnya, tinggal dijaga trailing stopnya aja. Resistennya itu di kisaran 14.95 teman-teman buat Raja. Wins ini laporan keuangannya juga cukup oke, dimana mereka ini kan bakal balik ke expansion mode lagi ya teman-teman. Jadi mereka expect nanti di semester 2 itu membaik. Ini cukup cakep nih ini ya teman-teman. Kalau lihat di Wins ini kan dia sebenarnya area supportnya, ini area buy-nya dekat sini, dan pas dia bergerak dekat MA-nya ini kan mantul ya, dia ngebentuk kayak seperti hammer ini teman-teman. Ya, jadi kalau dekat-dekat sini, ini sebenarnya teman-teman lakukan entry, resisten paling dekat itu ada di 610. Telkom ini juga laporan keuangannya jelek ya sebenarnya teman-teman. Jadi big caps ini banyak yang laporan keuangannya kurang oke sebenarnya. Ya menurut saya ini kan dia udah koreksi. Kalau menurut saya ini sebenarnya belum ada tanda-tanda pembalikan arah, jadi ya pakai resisten yang dekat aja ya. Kalau teman-teman mau entry, ini entry-nya dekat-dekat sini. Nah, bisa lakukan entry dekat-dekat sini kalau mau coba entry di Telkom. Ya kalau dia berhasil rebound mungkin bisa dapat lah 15-16% ya. Ya, tapi ini cut loss-nya di sini ya, ini sekitar 4,5% teman-teman. Itu untuk Telkom. Jasa Marga laporan keuangannya oke ya. Ditambah dia akan masuk LQ45 efektif nanti di bulan Agustus teman-teman. Cuman kalau kita lihat dari sisi teknikal, ini kan dia memang udah deket resisten nih ya. Resisten yang ini tuh belum berhasil di break nih teman-teman. Jadi sebelumnya ini masih udah lumayan jauh ya. Kita pakai high yang di sini aja. Ini adalah supportnya dekat di sini, dia mantul sebenarnya. Nah, di area sini kan dia mantul, dekat di sini mantul, di sini juga mantul, tapi belum berhasil break dari resistannya nih. Jadi kita coba tunggu dia berhasil break nggak di 5650. Kalau 5650 belum berhasil break, ya ini dia akan kembali kayak. Tapi ini sebenarnya cukup oke nih teman-teman. Dia ini kan bertahan di atas EMA-nya ya. Jadi 5650 perlu di break dulu untuk Jasa Marga. Oke lah, Jasa Marga ini dia ada divestasi jalan tol ya teman-teman. Terus dia juga ada naikin tarif jalan tol. Jadi secara sentimen Jasa Marga ini bagus. Ditambah lagi kalau nanti suku bunga turun ya, Jasa Marga ini salah satu yang akan diuntungin. Karena mereka ya bisa nurunin beban bunga dari hutang mereka teman-teman. Terus ada yang nanya Sido ini sebenarnya kalau kita lihat ya, ini kan long termnya yang biru ini EMA 100, yang oranye ini EMA 50. Ini kan pergerakannya sebenarnya dia uptrend ya. Dia dekat EMA-nya mantul, dekat EMA 50-nya mantul, sekarang dekat EMA 100-nya juga mantul. Jadi dekat-dekat area sini, ini teman-teman bisa lakukan entry dekat-dekat 690 ini. Resistennya paling dekat ya ini 780. Kalau teman-teman udah punya, ini mas sebenarnya kalau udah punya kayak gini, tinggal tetap dijaga trailing stopnya aja. Selama dia nggak break, ya
nggak break dari MA 100-nya, ini masih cukup oke. Akra laporan keuangannya ya gitu aja, kurang begitu wow ya teman-teman. Ini sebenarnya ini kalau teman-teman lihat untuk Akra, ini dia belum berhasil break dari MA 20-nya nih. Mau coba break nggak bisa, coba break nggak bisa. Dia akan kembali retest supportnya di 1470. Nggak menarik sih menurut saya Akra. Adaro, nah batu bara ini most likely akan menarik, tapi memang laporan keuangannya belum, nanti di bulan Agustusan. Kenapa saya bilang menarik? Karena banyak yang nggak punya batu bara ini, ya banyak yang nggak punya. Terus memang kelihatan dari kuartal 1 itu laporan keuangannya udah oke. Karena laporan keuangannya oke, ya orang-orang itu dari para analis itu belum ada yang mengupgrade earningsnya mereka, jadi masih pakai angka yang konservatif. Jadi kelihatan laporan keuangannya ini oke banget teman-teman. Ini Adaro, ini juga sama, resisten paling dekat di 3310 teman-teman untuk Adaro. Kalau ADMR ini karena kan bukan thermal coal ya, coalnya beda lah. Ya ini dia di dekat-dekat area sini bisa lakukan entry untuk ADMR. Astra laporan keuangannya oke ya, cukup oke. Nah Astra ini ada gap yang lumayan karena dividen teman-teman. Nah jadi ini kan dia kalau masuk sini area 4830 sampai 5000 ini kan area gapnya nih. Nah ini bagusnya dia di dekat area supportnya kan mantul, terus sudah bergerak di atas MA20-nya. Kalau teman-teman mau coba beli, begitu dia ada pullback dekat-dekat MA20, dekat-dekat sini, ya ini boleh lakukan entry lagi. Resistennya ya dekat area ini, di area gap ini 48 sampai 5000 ini area gap. Ya, kalau teman-teman yang udah punya untuk Astra. Astra laporan keuangannya bagus karena salah satunya didukung oleh United Tractor. Seperti biasa. Ini UT ini juga udah dekat resisten nih teman-teman. Ini mungkin kalau resistennya kita naikin sedikit, itu di kisaran 26.200-an untuk UT. SMGR, semen-semenan ini sebenarnya masih nggak begitu menarik ya teman-teman. Untuk semen-semenan ini hanya saya pakaiin di sini aja. Nih masih downtrend teman-teman untuk SMGR. Doit bisa ke berapa? Doit masih naik terus kan karena company-nya melakukan buyback. Bisa ke berapanya nggak tahu, hanya company-nya yang tahu karena barangnya itu udah nggak banyak di market. Sudah company terus melakukan buyback, ya tinggal di hold aja teman-teman. Grup Barito akan kita bahas nanti sepaket ya. Kita bahas yang lain dulu. INKP ini perlu kita adjust. Nah ini terima desktop ada chart, ada terima desktop bisa di download di sini. Nah itu untuk download terima desktop yang baru ya, dan juga aplikasi Terima Plus kita. Itu ada chartnya, ada trading view teman-teman di situ. Balik lagi ke INKP. INKP ini area support. Tapi ini sebenarnya pergerakannya masih downtrend teman-teman. Jadi better nggak dulu lah ya INKP. Tapi kalau udah teman-teman punya, ya sekarang sih pergerakannya nggak menarik ya. Iya, grup-grup Barito akan kita bahas satu paket.
TOTL laporan keuangannya oke. Ini kelihatan dari kuartal-kuartal sebelumnya. Nah dia ini kita adalah salah satu yang sempat udah kita call, udah kena TP juga. Ini bener pergerakannya kan masih uptrend ya. Kalau masih uptrend gini teman-teman hold aja selama dia masih bergerak di atas MA-nya ini, biarin aja, hold aja. Kalau 680 ini belum berhasil break lagi ya lakukan TP di 680. MDKA udah kita bahas, MBMA-nya sendiri ini kalau MBMA-nya lebih belum kemana-mana nih teman-teman. Nih MBMA ya. Ya ini kan kalau kita lihat MA-nya ini udah mulai flat semua ya. Kemungkinan dia akan bergerak sideways dekat-dekat sini lah. Untuk MBMA kemungkinan masih akan sideways. Breeze ini salah satu banks yang earnings growth-nya masih oke ya. Waktu itu makanya orang-orang kalau switching dari big banks ya salah satunya ke Breeze. Ini TP ada di 2640 dan 2850. Ini kalau kita lihat kan MA-nya udah mulai flat, dia berhasil break. Ya ini udah mendekati TP satunya, target price pertama, target price kedua di 2850 teman-teman. KKGI ya ini secara overall juga oke ya pergerakannya ya. Ini kan masih uptrend ya, jadi ya kalau pullback ke dekat sini itu boleh tuh teman-teman untuk KKGI. Bentar, terus tadi adanya oke, terus DRMA Tins Q2 bagus. Tins ya teknikalnya juga biasa sih. Sorry. Ini resistennya nih teman-teman. Ya dia kan sekarang lagi bergerak dekat MA-nya nih. Jadi kalau dekat-dekat sini dia bisa mantul. Ya oke, tapi kalau ini jebol, ya ini tunggu di kisaran sini lah, dekat MA-nya sini. Kalau jebol. ESA. Bentar, saya rapiin dulu catnya buat ESA. Nah, ini juga oke nih ESA. Kenapa? Ini kan bergerakannya di uptrend nih teman-teman sebenarnya. Uptrend. Kita kalau ESA ini ngelihat dari ini kan uptrend di atas MA 100-nya terus dan juga di atas MA 50-nya. Dia di dekat MA 50 dan MA 100-nya mantul. Sekarang dekat MA 50-nya juga mantul. Nah, kalau seperti ini bagi teman-teman yang punya ini hold aja. Kalau dia pullback berarti ke dekat-dekat area MA ini teman-teman bisa lakukan entry lagi. Resisten paling dekat untuk ESA itu di 925. Oke, kita bahas grup Barito ya. Tadi ada yang nanya. BRPT. Kita bahas komplit grup Barito. Laporan keuangannya belum nih, teman-teman. Kalau nggak salah awal Agustus nanti ya untuk grup Barito. BRPT ini kan sebenarnya pergerakannya masih sideways nih, teman-teman. Ya, jadi kalau pas dia pullback ke dekat-dekat 950 sampai 1050 ini teman-teman lakukan entry. Ya, resisten paling dekat di 1285. Justru saham-saham yang pergerakannya sideways ini enak. Ya teman-teman bisa lakukan entry dan gunakan area-area sideways-nya ini untuk trading teman-teman. Ini saham komoditi kita udah bahas tadi. Cuan. Ini cuan ini kalau kita lihat ya teman-teman. Nah, ini kan juga masih bergerak uptrend nih. Bergerak uptrend tapi MA 50 dan MA 520-nya ini kan udah mulai sideways. Nah, di area ini teman-teman bisa lakukan akumulasi nih untuk lakukan entry. Ini saya hapus dulu biar kelihatan lebih jelas. Ya, di area-area sini resistennya ya paling dekat
itu ada di 10.600. Ini juga ada resisten juga, bisa di dekat sini. Ya, ini untuk cuan. Habis BRPT cuan brand. Nah, ini brand teman-teman. Ini kalau kita lihat brand ini, dia tiap kali dekat-dekat MA 100-nya kan mantul. Ya udah, kita lakukan entry lagi dekat-dekat MA 100, dekat 11.250. Itu targetnya memang agak jauh sih. Kemungkinan sih brand ini akan bergerak sideways dulu, karena MA-MA-nya kan udah mulai menyempit ya, kemungkinan akan bergerak di antara MA-MA-nya itu. MIDI, jadi ada yang nanya MIDI ya. Grup bar itu udah kita bahas. MIDI ini cukup oke ya, dari MA 20-nya ini kan mulai bergerak naik teman-teman. Dan dia ini dekat-dekat 378 ini kuat ya. Ini area buy yang cukup oke ini 406 sampai 420. Resistannya ada di 444, resisten kedua ada di 468. Ini cukup oke. Ini pergerakannya kan MA 20-nya ini kan dia mulai naik, dan dia dekat-dekat sini dia mantul. Ya kita coba akumulasi dekat-dekat area inilah 406 sampai 420. Itu yang cukup menarik tuh untuk area entry-nya di MIDI. CPO-CPO-an itu pada lumayan laporan keuangannya ya. Jadi sama mirip-mirip LSIP lah, Ali lah. Laporan keuangannya pada oke. TAPG itu juga Antam. Untuk Antam, resisten paling dekat di 1400 teman-teman. Antam MMLP masih hidup ya ini saham. Oke. Tapi volumenya hilang-hilang seperti ini teman-teman. Skip. Gula. Ini sih masih bergerak uptrend ya, di hold aja. Ini kan masih terus bergerak di atas EMA-nya ya. Kalau teman-teman yang punya yang hold aja buat gula. Satu lagi, ayam-ayaman tadi udah, Antam udah, CPO-CPO udah. Terus yang menarik, coba kita lihat dari stock pick kita. Ini rekap stock pick ya. Jadi teman-teman kalau punya Trima Plus itu bisa cek di situ. DWM aman. Oh iya aman. Nah, amannya juga lumayan nih, teman-teman. Ya. Ini kan dari MA 100-nya masih uptrend, MA 50-nya uptrend, ya, tapi ini kan dia udah mulai bergerak sideways nih MA 20-nya. Jadi dekat-dekat area ini teman-teman bisa lakukan entry untuk aman. Resisten paling dekat ada di 12.925. Oke, mungkin itu dulu teman-teman buat malam hari ini. Tadi yang nanya Trima Plus desktop bisa di-download ya di trimaplus.trimega.id. Itu akan kita tambahkan juga fitur-fiturnya nanti. Teman-teman bisa download aplikasi kita di website itu semua. Thank you semua.